semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di awal bulan Agustus. Yang biasanya di awal bulan itu gue akan bercerita tentang new beginning ya, tapi ya ini tetap new beginning, tapi ini lebih spesial karena ada kaitannya dengan Lionsgate ya. Setiap tanggal 8 bulan 8 itu ada portal yang terbuka, disebut Lionsgate karena di bawah Leo season ya, di bawah Leo season, dan memang karakternya juga karakternya Leo, dan new moon ya di Leo itu juga jatuh di tanggal yang sama, tanggal 8. Setiap tahunnya itu new moon pasti berbeda, tapi 8 dan 8 ya, tanggal 8 bulan 8 itu pasti tahun sekali ada terbuka portal itu ya, Lionsgate gitu ya. Tapi kali ini yang Lionsgate sebenarnya aja udah powerful gitu ya, plus new moon di Leo jadi super powerful gitu ya. New beginning, new identity, new everything is all about newness. Jadi kesadaran kita sih lebih tepatnya ya, karena Lionsgate itu adalah portal di mana ya secara sejajar bumi, matahari, bintang Sirius sama Orient Belt itu segaris semua, plus piramid Giza di Mesir itu satu garis semua. Jadi terbukanya portal gitu, terbukanya portal antara spiritual dan material, spiritual dan duniawi gitu maksudnya. Itu terbuka, dan di situ juga kalau mempelajari tentang nomor 8 itu sendiri ya, nomor 8 itu sendiri tentang power, tentang money, tentang uang, tentang abundance, prosperity ya, yang terbuka. Jadi sifatnya sekarang itu Lionsgate itu juga membangun kesadaran ya, kesadaran akan ekspresi Lions ya. Bagaimana kita mengekspresikan keunikan ya kita masing-masing individu ya, yang sifatnya keilahian, karena kita ngomong dari hati, hasrat nih kita ya, ego yang divine gitu, ego kita yang divine dalam mewujud itu menjadi apa, itu hanya bisa ditembus portal itu hanya dengan kesadaran kita. Artinya hanya dengan keinginan ya. Kalau kesadaran itu cuma masih konsep, butuh keinginan ya. Jadi jadi kita diminta juga untuk yang gelombang perubahan itu kan emang udah gokil ya, dari tahun lalu ya, sampai tahun sekarang tuh perubahannya terus menerus, dan semakin kesini semakin kita diperlihatkan di saat kita harus sembuh, kita harus healing ya. Kita diperlihatkan kelemahan itu, kelemahan kita sendiri, dalam arti perubahan itu tidak akan ada sebelum kita mampu menerima kelemahan itu sendiri, untuk bisa menjadi yang strength, kalau bahasa tarotnya ya Leo, strength, untuk bisa membangun kekuatan kita sendiri. Selama kita masih menolak kelemahan kita sendiri, bayangan kita sendiri, kegelapan kita sendiri, kita untuk bisa menjadi kuat sulit, kan gitu. Dan hanya dengan keinginan ya. Dan di saat ini pun juga ya, portal itu terbuka, kita ingin disadarkan lagi, dikasih lihat lagi ya, bagaimana kita melihat, berpikir, mindset kita tentang money itu sendiri, keyakinan kita tentang money itu sendiri. Karena begitu dengan kesadaran kita sendiri, abundance itu datang dengan sendirinya gitu. Jadi mesti kita diminta untuk merevaluasi ya.
keyakinan kita sendiri, cara sudut pandang kita sendiri, cara kita melihat tentang uang itu sendiri. Ya. Spiritual dan material, spiritual dan duniawi. Ya. Ingat, kita bukan afterthought. Kita adalah jiwa yang menjasad, ya kan? Dualitas itu, oke? Okay? Nah, apa lagi ya yang gue pengen ingetin? Oh ya, untuk entrepreneur tepatnya ya, katanya nih, ya katanya untuk entrepreneur supaya bisa lebih menggunakan energi kesempatan ini, kesempatan dan energi yang ada, ya, itu reevaluasi akan bagaimana kita memahami, meyakini keuangan. Lupakan dulu, bukannya lupakan sih, jangan lupakan. Maksudnya kita dipaksa untuk melihat kelemahan kita, judgement kita, gitu ya, kekurangan kita, malunya kita, sampai rasa bersalah itu sendiri. Nggak ada yang salah dengan semuanya itu, kelemahan-kelemahan tadi kan. Kalau kita masih belum bisa menerima itu, kekuatan itu tidak akan terbangun. Right? Oke. Gue akan buka seperti biasa di awal bulan dengan 12 kartu yang melihatkan energi-energi kalian di segala aspek kehidupan, dan energi planet itu mempengaruhi apa sih dalam kehidupan kalian. Dan gue juga pakai ini apa? Mystical Wisdom. Kali ini Oracle card, ya, dan akan tetap gue tutup dengan Divine Wisdom card. Oke, tapi kali ini gue nggak pakai Lenormand. Oke. Seperti biasa, ini untuk rising sign tepatnya, ya, sun sign juga bisa, ya, dan moon sign. Untuk cross watcher kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketuker, ya. Jadi mungkin message-nya bisa untuk kalian juga, tapi kalau nggak sesuai jangan paksa untuk sesuai, oke? Nonton moon sign juga, sun sign rising sign kalian. Kalau kalian nggak tahu, di box description gue itu ada link di mana kalian bisa tinggal klik gratis, isi data-data kalian, ya. Kalian akan tahu. Yang penting kalian tahu jam lahir kalian, kalian bisa tahu rising sign kalian, moon sign kalian, tralala. Oke? Hai Aquarius rising sign dan moon sign. Cross watcher juga welcome. Langsung aja dari Goddess Guidance Oracle card. Kartu pertama, kalian dapat apa? Abundantia, prosperity. The universe is pouring its abundance out to you. Be open to receiving. Semesta akan menuangkan kelimpahan untuk kalian. Terbukalah untuk menerima. Au. Oh iya, gue belum kasih lihat ya. Abundantia, abundance. Yang kartu kedua, Laxmi, bright future. Stop worrying, everything is going to be fine. Stop cemas, stop khawatir, segalanya akan berjalan baik-baik saja. Future yang, masa depan yang cerah. Kartu ketiga, Artemis, guardian. You and your loved one are safe and spiritually protected. Kamu dan yang kamu cintai akan selamat dan secara spiritual itu dilindungi. Artemis. Alam bawah sadar kalian, Green Tara, start delegating. Ask others, including me, to help you instead of trying to do everything by yourself. Bertanyalah kepada orang lain, termasuk gue, ya kan. Kalau kalian butuh personal reading atau apa, silakan, boleh banget. Nomor gue ada di box description, ya.
untuk membantu kalian daripada mencoba melakukan segalanya sendiri. Start delegating, mulailah membagi-bagi tugas. Oke. Di bawahnya ada peace, damai. Oke. Itu energi kalian di awal bulan Agustus. Langsung ke Good Tarot. Good Tarot. Bagaimana dunia melihat kalian dan bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian keluar. Three of Air, Three of Swords. Kalian kecewa, kalian sakit hati, kalian sedih. Energi Gemini. Akan pilihan. Akan keluarga, rumah. Akan pilihan kalian sendiri, akan pilihan yang kalian miliki mungkin, pilihan yang kalian yang sudah pilih mungkin. Untuk hal-hal yang sifatnya materi atau nilai, kalian dapat Ace of Air. Ace of Air, Ace of Swords. Kalian dapat pencerahan, kalian akan komunikasikan dan kalian akan ambil keputusan. Untuk mindset, persepsi, aktivitas sosial, komunikasi dengan orang terdekat, dan higher learning, kalian dapat Three of Earth, Three of Pentacles. Kalian mencoba untuk expand, kerjasama. Ya. Kalian coba untuk mengembangkan wawasan juga keterampilan. Ya. Kalian mencoba mengembangkan sayap kalian. Untuk Home, Family, Foundation, kalian dapat Love. Ada cinta di rumah, home, family, atau ada ini lover ya kalau di kartu tarot yang biasanya. Nah, energi Gemini, pilihan. Kalian punya pilihan. Karena kalian baru saja menerima pesan mungkin tentang materi itu sendiri, yang sifatnya material, ya. Abundance itu sendiri ya kan, prosperity. Kalian dapat pesan karena di rumahnya Gemini, di rumahnya romance, love affairs, kreativitas, intelektual, juga anak-anak. Kalian dapat Messenger of Earth, pembawa pesan akan Pentacles, pembawa pesan akan materi itu sendiri, berkah itu sendiri. Dan aktualisasi diri ya, keren amat. Untuk kesehari-harian, kesehatan, analisa diri, efisiensi waktu, dan bagaimana melayani orang lain, kalian dapat King of Earth, King of Pentacles. Energinya Taurus, Aries. Ya. Di keseharian kalian, ya kalian mencoba untuk mengembangkan potensi kalian, pemahaman kalian, wawasan kalian, juga network ya, juga network. Juga di pilihan kalian sendiri akan kalian coba kembangkan. Tentang di rumah, kalian akan ambil tindakan yang jelas dengan energinya King untuk lebih punya struktur gitu kan. Kalian ingin membangun fondasi dalam keseharian kalian.
akan di keseharian kalian ingin punya lebih nilai dengan apapun yang kalian lakukan. Untuk relationship kalian dapat Six of Earth, Six of Pentacles. Energi kalian sendiri. Iya, energi Taurus. Energi Libra juga. By the way, Six of Earth, Six of Pentacles itu keseimbangan dalam memberi dan menerima yang sifatnya punya nilai, value, karena ini Pentacles ya. Jadi dan itu juga sifatnya karmik, tentang sebab dan akibat itu juga gitu. Jadi kalian mencoba balancing dalam hal relationship. Untuk masalah finansial, partner resources, people's money, transformation, control, power, sex, property, warisan, kalian dapat, dan mistis itu sendiri kalian dapat Ace of Earth, Ace of Pentacles. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Dan ini semangat loh. Ini Ace itu kejelasan lebih tepatnya. Ace of Earth. Kalian akan dapat, kalian akan memulai sesuatu yang baru dan mewujudkan itu menjadi nyata. Untuk masalah travel, foreign, segala sesuatu yang asing, baru, nggak biasa, spiritual, higher education, wisdom, filosofi, perbedaan budaya dan agama, expansion itu sendiri ya. Travel itu maksudnya mungkin sekarang ya yang dapat aja, atau segala sesuatu sifatnya berjarak. Kalau dapat call, ini kalau di kartu tarot normalnya, kartu tarot biasanya ini judgment. Call di sini juga bisa dibilang panggilan. Energi Scorpio. Energi Scorpio itu ada di sebelahnya. Kalau di kartu tarot seperti biasanya, judgment, ya itu kalian dikasih kesempatan kedua untuk memperbaiki. Dengan memperbaiki atau mengakhiri dengan pendekatan yang berbeda. Ya. Dan kalau di sini sebenarnya panggilan ya. Dan di rumahnya Scorpio, maksudnya ya di sini di rumahnya Scorpio, di rumah ke-10. Ya. Panggilan itu kayaknya tentang Page of Fire, tentang karir, reputasi, life's goal, dan status sosial. Page of Wands, untuk memulai, mengambil tindakan, berbuat. Untuk masalah network, circle of friends, teman-teman, ya, sahabat, komunikasi, termasuk medsos, teknologi, harapan juga kemanusiaan, dan keadilan sosial. Kalian dapat temptation. Ini kalau ditarot biasanya the devil, energi Capricorn. Temptation itu godaan, zona nyaman. Kalau the devil dengan zona nyaman ya. Karena lihat aja gambarnya. Apel, ada malaikatnya tuh bersayap, bukannya terbang ya, malah gelendotan tiduran di apel. Energi Capricorn, mungkin kalian merasa terisolasi, PPKM ya kan, kalian merasa terisolasi, terasing, terisolasi dari teman-teman, network sosial ya.
kalian merasa kehilangan, merasa kurang percaya diri, kekurangan juga secara materi, kehilangan materi. Karena itu di rumahnya Capricorn ada Five of Pentacles. Yang godaan itu adalah pesan anugerah atau berkah prosperity atau apa? Yang godaan yang mana? Untuk tidak untuk mengambil mendapatkan berkah itu adalah godaan, atau godaannya itu untuk tidak mengambil? Ayo, yang mana ayo? Itu tergantung persepsi kita sendiri, ya. Mana yang godaan, itu tergantung pemahaman kita sendiri. Kalau kitanya punya pemikiran kalau materi itu jelek, jahat, evil, ya evil lah dia gitu. Dan di rumah karma, di rumahnya karma, ending, closure, limiting beliefs, dan alam bawah sadar kalian dapat Five of Pentacles, energinya Capricorn. No, ini energinya Taurus. Sorry, ini energinya Taurus. Yang mana menjelaskan dari godaan tadi, the devil. Atau masalah PPKM ini, masalah isolasi ini ya menjadi hambatan, godaan, zona nyaman, bahkan gitu. Temptation, the devil. Karena Five of Pentacles ya, merasa kurang. Gimana kalau kita mikirnya kita sudah cukup? Gitu. Kalau kita merasa kurang, akan kurang terus kan? Akan nyari terus. Kalau kita merasa cukup, kita akan lakukan dengan yang cukup. Right? Alam bawah sadar kalian, Page of Water, Page of Cups. Ini tentang membuka diri, hati, menjadi anak-anak lagi. Kepolosan dan ketulusan yang berangkat dari hati. Ada permintaan maaf atau memaafkan lah, whatever ya. Dan di bawahnya ada The Empress, energi Venus lagi di Virgo. Ace of Earth di finansial, kalian siap melahirkan The Empress ya, kalian siap melahirkan, mewujudkan apapun itu yang kalian inginkan. Dan Venus di Virgo, tapi dia akan masuk ke Libra tanggal 16 ya, masuk ke Libra tanggal 16. Ouch. Ada call lagi di sini, judgment. Dan tanggal sekarang Mars ada di Virgo. Mars di Virgo. Tindakan kalian apa? Untuk Ace of Earth ini, Ace of Pentacles, mewujudkan itu. Ya. Mercury di Leo. Mercury masih di Leo. Six of Earth, Six of Pentacles. Give and take, memberi dan menerima harus balance. Ini karmik sifatnya di relationship. Dia Mercury akan masuk ke Virgo tanggal 12. Ke Virgo lagi, Ace of Earth, Pentacle. Oke. Uranus, Taurus, Saturn dan Jupiter udah ada di Aquarius. Jadi ya udah gitu aja buat kalian. Untuk dari Divine Wisdom card, petunjuk dan bimbingan apa dari semesta untuk Aquarius, hadarin di awal bulan Agustus.
kalian dapat satu kartu. Most people enter into relationship with an eye toward what they can get out of them rather than what they can put into them. The purpose of relationship is to decide what part of yourself you would like to see atau show up, not what part of another you can capture and hold. Kebanyakan orang masuk ke hubungan relationship itu dengan mata menuju apa yang akan mereka dapatkan dari hubungan itu, bukannya apa yang mereka bisa berikan kepada relationship itu. The purpose of relationship, tujuan dari hubungan itu sendiri adalah mengambil keputusan untuk bagian apa dari kalian yang ingin kalian tampilkan, bukan bagian apa dari orang lain yang bisa kalian ambil atau genggam. Screenshot, zoom it out, translate sendiri. Semoga pemahaman gue bisa bantu. Makasih.